itu ada dampaknya nggak sih Kak? Misalnya kalau aku lagi ngebaca past life-nya aku, misalnya nih aku dulunya nih mau apa gitu, pekerjaanku tuh kerja buruh atau kayak gimana, terus tiba-tiba aku diingetin lagi, itu terasa nggak sih Kak aku kayak aduh sakit gitu loh? Sama kamu, Sedih sama gitu. orangnya itu nggak ada, cuman reinkarnasi ini melahirkan fobia. Aku mau jelasin? Iya itu. Tunggu sebentar. Dan akhirnya aku menikah dengan orang Belanda, negara tulip pula, negara oranye pula, yang dulu kala yang merdeka. Tapi ini Kak gini, kalau misalnya misalnya nih kayak aku atau pasiennya Kak Suki gitu kan, ini Kak Suki aku mau ngeliat dulunya itu aku sebagai apa sih gitu. Nah pada saat Kak Suki membacanya itu, dan aku pernah ketemu dengan orang ini, dan aku ngobrol di sini, dan aku pernah mengalami ini. Hati-hati, itu mungkin ada satu. Hora Salamal, so ketemu lagi kita di part yang ketiga. Selamat datang kembali di vlogku Ibet Syagian. Terima kasih karena kalian tetap stay di part ketiga ini dan love you so much. Dan di part ketiga ini aku masih dengan beliau sang wanita cantik ini yang sudah berganti busana, supaya katanya teman-teman yang melihat nggak bosan tuh, bayangin Khusus buat tuh. teman-teman Iya. Ibet ya, supaya Ibet nggak bosan sampai part 3 tuh tetap pakai baju yang sama nih kayak aku. Semoga nggak bosan ya, karena di samping aku udah ada yang pakai baju merah, jadi semoga bisa mengalihkan rasa ini, tapi nggak bosan lah ya, karena ceritanya juga sangat menarik ya. Mudah-mudahan. Nah, siapa lagi dong Kak nih di yang part ketiga ini? Namaste. Namaste. Ya. Oke, masih bersama dengan Kak Suki, sang penulis, sang seniman abal-abal, si pembisik kartu, konselor, healer, cenayang, spiritual, dan indigo. Jadi tadi kita di part yang pertama sudah ngebahas tentang dunia tulis menulis, part kedua tentang bagaimana perjalanannya Kak Suki ini sehingga dia lebih mendapatkan feel spiritualnya. Juga udah ngebahas tentang teror, tentang tarot ya, teror ya. Teror aku bilang tarot, tentang apa namanya juga tadi tentang reinkarnasi gitu ya kan. Ada beberapa hal lagi yang mau kita bahas, tetapi sebelumnya nih aku mau tanya nih, di part kedua kan aku udah tanya ke Kak Suki ya. Kak Suki sebagai pembaca kartu, pembisik kartu, dan juga bisa ngelihat past life-nya orang, apa sih dia di zaman dulunya sebelum dia berada di dunianya yang sekarang, itu Kak Suki sendiri pernah nggak mencoba untuk membaca tarot untuk masa depan sendiri, melihat masa depan sendiri, atau untuk melihat kehidupan Kak Suki sebelum yang sekarang? Ya, jadi gini, tarot itu kan tadi dijelaskan adalah alat untuk mengintip ya, mengintip masa depan ya, seperti itu, atau apa yang akan terjadi. Jadi waktu itu Ibet, aku itu merasa yang aku bisa sih untuk melihat tuh bisa, tapi kadang-kadang energi kita itu untuk diri kita sendiri, kadang tuh ketika kita melihat itu ragu. Ini sisi manusia ya, karena aku juga manusia dong ya pastinya. Kadang ragu, ntar salah, ntar gini. Jadi waktu itu aku punya teman, temanku ini nggak tahu dia itu cenayang juga. Dia ini nggak tahu kalau aku tuh tinggal di 2 negara ya, di Belanda dan di Thailand. Jadi dia taunya aku tuh di Belanda aja gitu. Udah. Nah terus begitu dia lihatin aku, karena aku pengen banget tahu netral, bukan dari aku, iya kan? Nah, karena nanti emosi atau energinya nggak ini gitu, aku pasti ya masa sih. Nah, aku kalau membaca orang, aku nggak pernah ragu. Tetapi kadang itu tadi kita adalah manusia, we just human being. Kadang kalau itu tentang kita menjadi masa sih kayak gitu ya. Akhirnya aku katakan pada dia, aku tolong dong dilihat, dibantu past life aku gimana. Ibaratnya gini ya Kak, kalau kita tukang urut, kita nggak mungkin ngurut diri kita sendiri ya, pasti butuh bantuan orang lain juga ya.
Even itu Aduh, tukang, kamu nyambung banget even sih. itu tukang urut profesional yang terkenal di mana-mana, dia nggak bakal bisa lah Paham, dirinya kan? sendiri sampai ke belakang-belakang. Nah, gitu ibaratnya ya. dokter lah. Mungkin gitu. kalau untuk tangan-tangan bisa kayak kakak Iya. mungkin ngeliatnya sedikit-sedikit bisa gitu ya, tapi tidak bisa Bisa. menjabarkan gitu ya. Karena tadi feeling kita gitu Iya, loh. iya. Misalkan dokter aja, misalkan sakit, dokter sakit, dia kan perlu ke dokter lain. Nah, Iya. seperti itu. Jadi tukang tarot juga seperti itu ya. Jadi untuk supaya aduh nggak ragu, udah deh datang ke sesama teman yang punya spiritual yang sama gitu. Jadi aku datang, aku telepon dia, tolong dong bantuin aku lihat siapa aku dulu. Dan ternyata Ibet, aku ini yang terwawau. Terwawau. Kata baru terwawau karena sebelum aku melihat pas live aku itu dari aku SMP, SMA, lulus SMA, aku tuh kepikir tentang cowok Indian ya. Oke. Aku tuh yang aduh sampai berdoa, Tuhan aku pengen banget aku tuh punya cowok. Aku pengen punya cowok atau pacar orang Indian. Itu keinginan aku. Setelah dilihat pas live itu, ternyata aku dulu itu seorang Indian. Dan aku tuh seorang healer. Juga dulu ya. Ya, jadi aku tuh pernah aku pernah hidup 4 kali. Ya. Nah, itu dan gilanya lagi 4 kali kakak hidup. 4 kali aku Wow. hidup. Dulunya pernah 4 kali hidup. Menarik ya. Rasanya gini ya, kalau kita bicara seperti ini lebay banget ya. Kayaknya orang itu kemasukan apa sih kok bisa dia punya delusi atau punya halusinasi sampai hidup berapa kali kayak gitu kan, pasti ya. Ayo. Pastilah ada yang berpikiran seperti itu ya. Iya, tapi makanya tadi aku bilang ini hanya untuk orang-orang yang percaya tentang reinkarnasi ya. Kalau kalian nggak percaya, tolong jangan dipaksa, oke? Because everybody has something ya, mereka percaya sesuatu ya itu, ya kan? Nah, karena ini topiknya ada reinkarnasi, kita masuk ke reinkarnasi. Dan temanku itu bilang, dulu kamu itu pernah tinggal di Eropa, ya, maksudnya di luar negeri, ya, 3 kali. Di Eropa 2 kali, aku menjadi orang Indian itu 1 kali, dan aku pernah jadi biksu di Thailand. Dan aku tuh yang, berarti kan ada demonstrasi. matching gitu ya. Iya, dia nggak tahu aku tinggal di 2 negara, di Belanda dan di Thailand. Dulu aku pernah hidup di Eropa dan di Thailand aku sebagai monk, sebagai biksu. Dan sekarang dalam kehidupanku saat ini aku hidup di 2 negara. Ngerti nggak sih? Iya. Itu kan sepertinya kayak masa sih, tapi Kakak juga pernah hidup di Eropa, juga pernah hidup di Thailand, dan sekarang di dunia kakak yang sekarang ini kakak malah hidup di 2 negara yang Itu. dulunya pernah ada di Aneh tes kakak gitu ya. Jadi Oke. aku yang masa sih, tapi ya kembali percaya dan nggak percaya ya kan. Dan aku dulu pernah menjadi yatim piatu. Aku nggak punya ibu, nggak punya bapak. Mungkin disinilah aku yang ngerasa ketika aku melihat signnya aku itu, gambarnya aku, dan aku menjadi menangis. Jadi menurut aku seperti ini, Ibet. Makanya reinkarnasi ini bagi yang percaya saja ya. Kalau menurut aku pribadi, otak kita ini sama Tuhan seperti HP. Kita itu seperti data, sebuah data ya. Kalau HP, misalkan HP kamu itu full, banyak sekali aplikasi di sana, otomatis kan HP itu hang ya, atau nggak bisa dijalankan, atau karena terlalu berat ya. Sekarang gini, percaya nggak percaya, kalau misalkan reinkarnasi itu ada nggak sih, pro dan kontra, itu tetap pasti ya. Nah sekarang kalau misalkan data kita dihapus di Dell sama dengan HP tadi, apakah itu sesuatu yang sulit buat Tuhan? Enggak kan? Nah, makanya kalau misalkan HP itu dihapus, data itu dihapus, kadang-kadang dia nyantol di lost disk. Iya kan? Kok sepertinya ada foto ini. Kadang kita sering gini, kok kita pernah di sini ya? Kok aku pernah di sini? Dan aku pernah ketemu dengan orang ini, dan aku ngobrol di sini, dan aku pernah mengalami ini. Hati-hati, itu mungkin ada
satu hubungan dengan reinkarnasi yang dulu kita pernah jalani. Tapi aku potong sedikit nih Oke. Kak ya tentang itu, karena aku punya pengalaman juga nih kayak Kak Suki. Jadi dulunya itu ya teman-teman, kayak sebelum aku menikah nih dengan si Martin, dulu kan aku kan bidan ya. Jadi dulu aku waktu di asrama tuh Kak, aku entah kenapa dari dulu itu mencintai tulip. Aku benar-benar mencintai tulip sampai nama asrama kita kan di kamar-kamar itu ada punya nama-nama ya. Kalau di kebidanan misalnya kamar ini Iya. aku bilang ke teman-temanku ini kamar harus namanya tulip di asramaku. Sampai emang ada temanku yang bilang, kau ngapain sih pakai kasih nama tulip itu kan gak ada di Indonesia, pakai Iya. aja mawar apa segala Iya. macam gitu. Enggak, pokoknya aku harus tulip gitu. Oke, akhirnya Bukan? beli tulip Ya. ya. Nah terus waktu aku pergi juga ke kayak ke pasar gitu kan atau apa gitu kan, ada keramik tulip gitu ya Kak. Iya. Dari sekian Senang banyak ya. bunga yang bisa aku pilih, aku itu hanya tertarik sama tulip. Sampai akhirnya aku beli bunga keramik tuh ada kayak 10 macam, itu ada tulip orange, tulip biru. Sampai yang pernah ada pecah tuh kayak aku sedih gitu loh, kok pecah Ya, gitu. pecah, Tinggal gitu. ada satu yang tersisa, itu tulip warna biru tapi yang dia belum kembang ya, kuncup. yang kuncup. Iya. Itu yang satu itu yang tersisa dari sekian banyak yang pecah. Itu sampai aku nikah itu masih ada Kak di rumah. Itu sampai yang emang satu itu emang benar-benar aku jaga. Terus aku suka sama dengan yang berbau oranye. Oh my god. Ya ini Belanda ini kan negeri oranye ya. Iya. Kayak senja yang oranye. Iya. Aduh, Pokoknya kita orang Belanda itu mencintai oranye deh. iya. Jadi something kayak ada yang sampai rajanya aja kan iya ya. oranye kan. Makanya itu namanya. kayak ini loh Kak, kayak punya satu apa ya? Ada Iya, satu kok- jalan gitu. Kok bisa Ada gitu ya? seperti garis. Dan teman-teman aku itu Jangan bukan salah, itu mungkin lost gear-nya ya. Iya. Dan teman-teman aku itu bukan salah satu orang yang kepengen nikah sama bule. Ini sama sekali enggak. Iya. Dan semua orang yang tahu aku menikah dengan bule itu mereka semua heran karena aku memang tidak pecinta bule, tidak pernah memikirkan mau menikah dengan bule. Tiba-tiba Tuhan kasih orang Belanda yang dimana dulu aku itu sangat mencintai tulip entah kenapa, dan akhirnya aku bisa melihat tulip asli di Belanda ini. Itu ya. Jadi waktu Kak Luar Suki biasa. sendiri cerita tentang dulu aku gini, terus aku sekarang berada di negara ini itu kayak aku menarik diriku sendiri. Betul. Dulu aku juga Akhirnya ya. tulip. Oh Nah, iya. berarti gitu kayak kan. ada sesuatu yang mungkin di past life-ku dulu aku tinggal di Belanda kali ya. Kayak Bisa jadi kali ya. ya, orang kalau Belanda. ini Diego nggak lihat di kartu ya. Ini ada seorang indigo yang mengatakan kepada dia, kebetulan itu masih saudara. Saudaraku tuh bilang, Diego itu dulu dia adalah Suami kakak ya? Diego itu kan Londo Tulen ya. Dia itu yang benar-benar Londo. Katanya Diego itu dulu adalah seorang orang Solo. Oh, Sampai namanya pun disebut. oke. Terus aku bilang sama si Diego katanya kamu itu dulu orang Solo. Really? Katanya. Kenapa ya? Terus dia ingat, seperti kamu ini diingatkan. Waktu dia datang ke Indonesia dulu, karena dia traveling dan dia pergi ke Indonesia, keinginannya dia pertama kali melihat Solo itu jatuh cinta. Luar biasa kan? Nah, setelah dia keliling di Indonesia berapa tempat, dia bilang pada dirinya sendiri, aku akan kembali lagi ke Solo. Akhirnya setelah dia pergi keliling, dia kembali lagi ke Solo dan dia merasa bahwa Solo itu adalah rumahnya. Gimana coba kayak gitu? Tapi itu adalah sesuatu yang nggak akan kita sadarin Nggak sampai kita bisa. benar-benar berada di tempat itu loh. Iya. Sampai kayak aku tuh baru menyadari betapa gilanya aku dengan tulip dan Mm-mm. dengan semua hal berbau oranye gitu kan, tentang Itu kan senja, di luar tentang logika. apa, di luar logika. Uh-uh. Sampai akhirnya aku menikah dengan dia dan aku tinggal di Belanda, baru itu tiba-tiba belum datang. Wah, kok bisa gini? Kok bisa kayak ada apa ya? Chemistry. Relation gitu ya. Kayak ada chemistry. Ada tarik, ada hubungan gitu. kok ada hubungan ya tiba-tiba dengan hal-hal yang dulunya aku rasakan itu kayak. Tapi dulu gini Kak, setiap aku ngeliat warna oranye, aku tuh kayak sedih gitu, pengen nangis. Mungkin gini kali ya, mungkin sebelum aku bertemu kayak aku menunggu seseorang kali ya. Dalam bisa. jiwa kecilku itu kayak aku menantikan seseorang untuk ngejemput aku gitu ya, untuk Iya. kembali ke negaraku Iya, mungkin ya. bisa jadi Karena loh. setiap ngeliat senja, even cuma senja di lukisan ya Kak. Bukan senja di kayak mana kan?
Pernah Kak, aku sampai cari di Google foto senja karena aku pengen sekali melihat Itu senja kan. oranye, dan kemudian aku nangis. Wow, itu ya Kak. Dan kamu kembali ke rumahmu. Rumahku tetap di Indonesia. Tapi gini, kalau kita misalkan kita ini kan badan ya, kita ini bisa dibilang hidup karena kita punya jasad, benar nggak? Kalau kita meninggal, jasad itu kan sudah rusak. Ruh kita kemana? Pun ketika kita tidur, sekarang aku bertanya, ketika kamu tidur, ketika aku tidur, itu jasad kita itu seperti kita mati. Karena kita sudah berada di gelombang theta, ya kan? Iya. Gelombang yang different. Kenapa kita bisa melihat ini, melihat itu, dan sepertinya nampaknya itu nyata. Roh kita kan sedang melakukan perjalanan, traveling yang pendek. Kalau kita meninggal, kita akan melakukan traveling, kita berhenti di suatu tempat, kemudian kita melanjutkan traveling. Apa susahnya buat Tuhan ketika kita kemudian data kita, di pikiran kita, di-delete semua, kemudian dikasih tubuh yang baru dengan cerita yang baru dan perjalanan yang baru. Tapi kembali lagi Kak, itu tergantung persepsi, Iya. kepercayaan masing-masing ya. Betul. Bisa jadi kita jadikan pelajaran dan juga bisa Jadikan jadi acuhan pengetahuan aja, gitu ya. iya. Tapi emang benar-benar menarik ya, karena aku sendiri mengalami ya Mm-mm. bagaimana dulu kisah-kisahnya sebelum aku ketemu dengan dia, betapa gilanya aku dengan Tulip. Ternyata Mm-mm. itu berkesinambungan dengan masa depanku, dan akhirnya aku menikah dengan orang Belanda, negara Tulip pula, negara oranye pula, yang dulu kala yang benar-benar deh Kak. Tapi ini Kak gini, kalau misalnya nih kayak aku atau pasiennya Kak Suki gitu kan, ini Kak Suki aku mau ngeliat dulunya itu aku sebagai apa sih gitu. Nah pada saat Kak Suki membacanya itu kita kemarin bercanda juga sama Martin ya, dia bilang nanti kalau kau buat kayak gitu nanti kau tuh dulunya kayak gimana, meninggalnya kenapa, itu kok betul-betul ngerasain loh, kata dia gitu. Itu benar nggak sih? Benar. Jadi ketika aku membaca past life-nya, namanya past life regression ya. Regression itu artinya tarik mundur ya kan, mundur waktu yang mundur gitu. Jadi aku memang butuh persiapan, Ibet. Aku beberapa kali sudah niteni ya, kata orang Jawa itu niteni, ngerti nggak? Niteni itu kayak ngingetin gitu loh. Kenapa aku setiap selesai baca past life regressionnya orang, aku nggak bisa tidur. Jadi aku seperti masuk ke dalam gelombang. Okay. Nah, jadi orang-orang yang misalkan punya indera keenam, misalkan kamu sering mimpi berada di lubang yang nggak ada persudahan. Nah, itu tanda-tanda kamu punya bakat spiritual, ya. Nah, jadi aku jelaskan lagi, kembali lagi ke tadi topik yang tadi. Ketika aku selesai membaca itu, aku nggak bisa tidur di bed. Karena apa? Aku seperti masuk ke dalam gelombang, seperti masuk ke dalam dimensi, dan energiku tuh yang ketarik, yang aku tuh nggak bisa tidur aja. Nah, jadi setiap sesi ya, misalkan reading tarot atau pembacaan reading past life, atau setelah aku healing itu kan macam-macam ya, mereka punya masalah macam-macam, itu sensinya berbeda, beda-beda. Nah, itu spiritual itu kalau kita memang bicara tentang soul gitu, tentang jiwa. Nah, itu makanya memang capek, orang membaca itu capek. Ibaratnya gini deh, kamu datang ke aku, Kak Suki, aku mau lihat past life aku. Oke, ayo kita past life regression, aku lihatkan kamu. Jadi aku lanjutin tadi itu, ibaratnya gini, kamu datang ke aku, pengen tahu datamu masa lalu di tahun misalkan 1500 berapa atau 1700 berapa misalkan ya. Berarti kan secara logika kita nggak nyampe ke situ, tetapi secara spiritual, ibaratnya kalau aku mau menggambarkan, menganalogikan, ibaratnya kamu datang ke aku dan aku menyelam Ibet, masuk ke kedalamannya laut, dan aku mencari chip kamu, data kamu. Nah, ini Ibet sudah aku membacakan bla 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 gitu kan, otomatis energiku terkuras enggak ketika aku masuk ke ngambil chip itu, ngambil data dokumen kamu, karena itu ribuan tahun. Nah, tadi persiapannya ada loh di Indonesia orang-orang yang membaca ini, mereka membutuhkan waktu 1 minggu. Gila ya? Iya, 1 minggu dia melacak siapa kamu. Nah, ada juga, dan itu mahal banget biayanya, dan ada juga orang-orang yang
oke, dia memerlukan waktu 3 hari, kalau aku mungkin 2 hari gitu. Tapi kalau untuk membaca past life gitu ada ruangan khusus nggak sih buat Nggak Kak? Itu ada. atau posisinya Nggak duduk ada. biasa aja Duduk gitu? aja biasa. Tapi itu ada dampaknya nggak sih Kak? Misalnya kalau aku lagi ngebaca past life-nya aku, misalnya nih aku dulunya nih mau apa gitu, pekerjaanku tuh kerja buruh atau kayak gimana, terus tiba-tiba aku diingetin lagi, itu Ada. terasa nggak sih Kak aku kayak aduh sakit gitu loh. Sama kamu, Sedih sama gitu. orangnya itu nggak ada. Cuman reinkarnasi ini melahirkan fobia. Aku mau jelasin? Iya itu. Tunggu sebentar Kak, aku jelasin. Kenapa harus kita jelaskan? Karena aku bilang ya, aku bilang ke Kak Suki, aku nggak mau dibaca past life Kak, karena aku takut. Aku bilang aku itu benar-benar penakut. Bahkan maaf kata nih, kalau misalnya dulu aja di Medan ya Kak, kalau misalnya aku mau pipis aja, aku harus bangunin adikku sampai adikku kesel. Padahal di rumah sendiri loh ya. Harus Cari teman bangunin, aja. harus cari teman ke toilet. Nah, terus Kak Suki cerita, wah aku dulu punya Kak Suki udah cerita kayak gimana? Jadi gini, sebenarnya sih past life, pembacaan past life regression ini bisa untuk mengerti apa penyebab seseorang fobia. Contoh ya, ada klien aku, dia itu ketika melihat apa itu namanya, rantai, dia itu yang seperti orang gila, seperti yang histeris, nggak tahu kenapa, cuma rantai gitu, bisa sampai kayak keder gitu loh, sampai yang pucat segala macem gitu kan. Nah, suatu hari dia datang ke aku, dia melihat pekerjaan, ya kan? Pengen lihat pekerjaan di Melihat sini. pekerjaan online, semua online ya. Jadi kan nggak ada hubungannya dengan past life. Nah, tetapi tiba-tiba karena menariknya di ini ya, menariknya di tarot ini, dia bisa membaca tiga dimensi. Dimensi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa depan itu yang aku tadi bilang, tidak ada satupun manusia yang bisa melihat masa depan. Tapi yang mereka bisa lihat adalah pertengahan menuju ke masa depan. Ya, perlu diingat. Nah, terus udah gitu, di kartunya dia itu, aku melihat dia itu kok sesuatu yang aku pengen banget bertanya sama dia. Kartuku itu bilang dia itu seorang yang skizofrenia. Ya, aku pikir orang gila gitu ya. Iya. Bukan orang gila, iyalah. Bukan gila, tetapi ada punya sesuatu kelainan jiwa gitu. Akan sesuatu. Nah, iseng dong. Aku tanya, kamu ada apa? Kamu punya ketakutan apa sih? Kamu punya dilema apa sih? Kamu punya trauma apa? Dia sama orang tuanya baik-baik aja, inner child-nya baik-baik aja. Akhirnya dia bilang, oh iya Kak Suki, aku itu begini. Akhirnya dia bilang, mau nggak dilihat? Aku kan tawarin supaya kamu sembuh. Mau deh, tapi aku perlu waktu ya. Akhirnya dengan waktu yang kemudian kita sepakati, dibacalah sama aku. Ternyata dulunya dia itu seorang budak. Dia itu seorang budak yang waktu itu dia mau lari. Dia itu budak kan, dia itu mau melarikan diri, mau berusaha untuk melarikan diri, kemudian ketahuan ketahuan, terus dia itu dirantai, nggak dikasih makan, disiksa sampai dia meninggal. Nah, anehnya di kakinya dia itu ada alat apa, tanda gitu. Tanda di kakinya dia itu satu, memang nggak begitu jelas, tetapi kok ada tanda gitu loh, kan aneh, tanda lahir katanya. Tuh dia tuh kan, nah sekali lagi ini nggak bisa dipikir dengan logika, iya kan? Terus sampai dia pikir, terus aku harus bagaimana? Ya kamu harus memaafkan. Akhirnya aku healing dengan hypno healing namanya. Kemudian masuklah kita ke dimensi yang berbeda, dalam arti dia masuk ke gelombang theta. Aku healing supaya fobianya itu sembuh. Kalau enggak kan dia begitu-begitu aja. Nah, menariknya di sini itu adalah satu kita kan sekarang ini kita makanya hidup harus mindfulness. Mindfulness itu artinya kita harus sadar bahwa hidup kita ini adalah untuk sekarang. Nah, itu loh. Jadi gunanya dia healing adalah untuk menghapus masa lalu yang kebetulan
dia keinget atau nggak sampai keinget, sekarang gitu. Ada kayak memaafkan. beban ya. Iya. Jadi sekarang gimana? Udah sembuh? Kalau Sembuh. ngeliat rantai udah sembuh? Sudah sembuh. Wow. Jadi ada beberapa kasus seperti itu bisa diobatin. Justru fobianya itu bukan terjadi karena dia waktu kecil atau trauma dan lain-lain pada saat sekarang. Tapi Itu ternyata dulu kali ya. jauh sebelumnya. Luar biasa kan? Wow. Itu. Ya, jadi untuk teman-teman yang Heeh. pengen healing atau pengen tahu something untuk Iya, jangan takut ya. maksudnya boleh tanya-tanya ke Kasuki gitu ya. Kasuki ini kebetulan juga punya YouTube channel, apa namanya Kak? Suki and Diego. Nanti aku tulis di sini, kalian bisa kontak langsung Kasukinya, dan Kasuki ini juga menerima apa namanya ya, konsul online ya Kak Iya, ya. semuanya online sekarang Online ya, ya. Karena aku juga rencananya kan Ibe tahun ini kami mau keliling dunia dengan mobil camper van, dan mobil camper van itu udah jadi. Tapi apa daya dan upayalah kita manusia ini, karena keluarga Koronces belum mau pergi, semua negara itu tertutup. Jadi makanya kita buat plan B, kami mau pindah ke Thailand gitu. Jadi lebih enak sekarang semuanya aku layani dipakai online aja, pakai telepon. Tapi tetap akurat ya Kak. Akurat. Terangin dong, kalau misalnya buy online itu apa namanya? Ada apa sih? Kayak aku pernah lihat di YouTube Kakak rekaman atau apa Iya, itu? rekaman. Jadi kita nggak perlu membatasi ruang dan waktu, ya kan? Nah, as long as orang itu punya keinginan, niat yang besar untuk sembuh atau merubah keinginan untuk mencapai goalnya, kenapa enggak? Yang terpenting ketika kalian atau kamu datang ke aku harus percaya sama aku, ya, dan jangan khawatir bahwa masalah itu akan aku keep rahasianya, ya, itu aja. Intinya harus percaya. Jadi waktu itu Ibe, aku lagi healing orang di Indonesia. Bayangkan dia di Indonesia, aku di Belanda. Lewat telepon kan kita healingnya pasti ya lewat mana, ya kan? Iya. Nah, di situ kebetulan pada saat dia aku healing, dia trans dan dia kemasukan dia kesurupan. Gimana dong? Ya, kan ya, kamu tahu ya, itu ada ya, ada videonya di situ. Ada keterangannya nanti di YouTube-nya Kak. Iya. Di situ tiba-tiba dia kesurupan si cewek ini. Itu gimana dong? Tapi padahal by phone gitu ya. Iya, tetapi karena Tuhan itu maha besar ya, puji Tuhan, alhamdulillah aku bisa mengatasi hal-hal seperti itu sejauh ini. Ya. Tapi kalau dari terjadi luar biasa, dia kehidupannya sangat lebih baik. Tapi itu apa langsung berdampak nggak sih? Berdampak. Langsung berdampak ya, Iya. setelah konsul gitu Ya, ya. jadi gini, misalkan orang reading ya, apapun masalahnya, misalkan Kak Suki, kenapa sih aku itu bekerja kok aku misalkan ngelamar kerjaan kok nggak nemu-nemu, bisa. Aku ini bakat apa sih yang bisa menghasilkan uang? Tadi kamu tertarik ya. Apa sih talentaku ini yang bakalan bisa menghasilkan uang? Itu bisa dilihat ya kan. Terus mengenai misalkan ngintip-ngintip kan, mantanku gimana nih? Itu bisa banget. Ya. Ayo, yang mau tanya tentang mantannya. Dan yang misalkan kepengen punya goal di masa depan atau misi, boleh, apapun bisa dibantu nanti ya. Aku juga udah nggak sabar mau. Tapi nanti mungkin aku agak kasih Kak Suki ini agak istirahat sebentar ya, karena udah capek ngobrol ya. Karena juga Kak Suki untuk baca tarot juga 3 sesi loh energi. ini sudah. Cuman ini Kak, pertanyaanku nih selanjutnya nih satu lagi nih ya. Suami Kakak sendiri gimana? Ada rasa takut nggak sih? Enggak dong. Jadi kebetulan kami berdua adalah spiritual. Oh ya? Iya. Jadi dia juga seorang spiritual. Dia si Diego itu dia seorang dokter akupunktur. Kebetulan beliau juga guru Qigong. Qigong? Ya, seperti Tai Chi. Oh, wow. Dan dia juga mengobati orang dengan energinya. Wow. Jadi ya. aku kalau misalkan ada sesuatu yang event itu terjadi di metafisika, sesuatu nggak bisa dijelaskan dengan akal, aku bisa sharing ke dia dan dia memberikan pencerahan atau memberikan suatu solusi atau arahan
dan dia adalah guruku juga. Wow, hebat ya suami istri ya. Makanya kita bisa match ya. Tapi ada satu titipan pertanyaan nih Kak dari temanku yang bilang sebenarnya aku nggak mau nanya karena aku kan orangnya penakut ya guys. Jadi kayak tanyain dong Kak Suki itu pernah bisa nggak sih sampai sekarang itu ngelihat yang tak kasat mata, apa yang pernah dilihat di Belanda ini, bagaimana aura Belanda? Karena teman-teman aku sendiri semenjak tinggal di Belanda tuh udah nggak setakut lagi waktu tinggal di Indonesia, tapi waktu di Indonesia itu kayaknya auranya itu benar-benar gimana gitu ya buat aku Banyak ya. di Belanda ini. Iya ya. Banyak banget. Even itu kalau di hutan ya. Jadi seperti aku tadi bilang bahwa aku sudah nggak bisa melihat karena aku sudah menutup diriku sendiri. Tapi aku bisa mendengar. Sometimes aku dengar ya. Ada satu organ tubuhku ini yang ngasih tahu dia sebagai alarm. Oke. Tapi aku nggak kasih tahu ya di sini di mana ya. Ada di rumah kakak ini ada nggak? Pasti Nggak, lah di ya. anggota tubuhku. Oh. Jadi dia ada di tubuhku. Di sini ada, tapi sudah nggak ada. Sudah aku suruh pergi. Dia udah mengker duluan guys. Tapi Jadi banyak ya Kak di sini. banyak di Belanda banyak, dan aku punya experience yang luar biasa waktu itu. Aku dan Diego ada di, aku nggak tahu namanya apa ya. Jadi kereta itu, tanya dia deh suami kamu. Aku lupa namanya. Aduh, bahasa Londo itu susah ya ini bet ya. Jadi ini tempat ini biasa dilewati oleh kereta ini, membawa para Yahudi dulu. Oke. Apa sih Di Belanda. namanya? Ada di sini. Jadi dia itu tempatnya adalah sebuah tempat kereta. Oke. Tempat ini loh. Apa sih namanya? Di bawahnya itu danau. Ini ada rel kereta api di sini. Dulunya, zaman dulu itu dipakai Nazi untuk mengangkut ketika mereka menemukan para Mayat. Yahudi, dibawa ke camp konsentrasi. Oke. Tempat itu benar-benar angker. Oh. Aku pernah ke sana dan aku kehilangan suaraku. Jadi ceritanya waktu itu sampai sekarang itu aku memasukkan YouTube waktu itu udah lama banget, satu tahun yang lalu. Karena aku baru jadi youtuber yang apa ya, Iseng lah ya. bersemangat banget kan waktu itu. Bersemangat, sekarang iseng aja ya. Karena konsentrasinya beda sekarang. Bukannya nggak bersemangat. Jadi waktu itu ke sana di bed. Aku tuh udah izin itu karena aku sudah melihat auranya tuh wow gitu ya. Terus udah gitu aku udah minta izin. Aku bilang aku izin ya, aku minta maaf bukan untuk mengganggu kalian. Aku kesini mau take picture sama aku mau buat video karena orang Indonesia barangkali ingin tahu ini loh jembatan. Nah, jembatan itu dilalui oleh kereta antara di Belanda menuju ke Jerman. Nah, jadi orang-orang yang ditemukan, orang-orang Yahudi itu mereka akan dibawa ke kamp konsentrasi untuk diituin, udah ya, seperti itu. Dan aku melihat auranya itu, ya Tuhan, kok gini ya. Tapi karena sudah ya, waktu itu aku sudah pamit, pikirku, aku sudah sibuk dengan diriku. Malamnya Ibet, tepat waktu itu jam 12. Gilanya tuh gini, teng jam 12. Karena aku kan punya jam kuno ya di atas itu ya. Sebelumnya aku dulu punya jam kuno itu 7. Sekarang udah dijual semua. Barusan aja laku 7 itu karena kita nggak bisa bawa ke Thailand, udah kayak gitu. Dia bunyi itu teng jam 12 kan. Tiba-tiba itu aku baru pulang dari jembatan itu ya. Malamnya aku tiba-tiba tuh ada sesuatu yang kayak manjat-manjat gitu. Itu aduh Tuhan, itu bener-bener dia kayak manjat crawling gitu. Aku yang wah apa ini aku feel banget itu ya. Dan aku pikir aduh apa ini Tuhan gitu. Dan tiba-tiba aku suaraku tuh hilang. Jadi mengecil kayak di mood itu loh. Kayak suara besar gini tiba-tiba ya hilang gitu kan. Terus aku tuh bilang Diego please
I cannot talk. Apa katanya? Dia tuh kayak jengkel. Dia pikir aku tuh main-main. Aku sampai nulis, please help me. Aku gak tahu, something wrong with me. I cannot talk. My voice is gone. Immediately, I don't know. Aku bilang gitu. Please help me. Gitu. Aku sudah ngeh. Itu pasti karena tadi siang aku ada di sana, di jembatan itu. Lupa aku namanya. Terus Diego itu yang ngerti kan, aku tadi bilang kita itu yang match ya, spiritual karena dia diambil jarum, karena dia bersimbaku dengan jarum. Dokter ini kan, dokter akupunktur langsung ditusuk kakiku tuh, gitu kan. Terus aku berdoa di situ, berdoa ya Tuhan, tolong aku. Terus aku berdoa buat ruh-ruh di sana. I'm sorry, aku bilang aku nggak ada niat untuk main-main di sana. Justru aku kepengen, aku itu ingin memperlihatkan kepada orang, ini loh jembatan yang dulu kalian berada di sana dan kalian itu menemui ajal. Dan aku berpikir, aku berharap orang yang nanti melihat akan mendoakan. That's it, please. And then tiba-tiba jam itu sudah menuju ke 10 kan, yang panjangnya itu. Bisa ngomong? Ya. Itu di luar akal. Nggak semua orang loh Kak. Misalnya kalau tiba-tiba nih aku pergi ke satu tempat itu, tapi karena memang aura aku nggak ada aura-aura seperti Kak Suki, itu nggak akan berpengaruh sama aku loh. Karena kadang-kadang yang aku tahu itu ya, aura-aura spiritual, alam-alam gaib itu akan tertarik dengan sendirinya dengan seseorang yang punya aura yang punya ini ibaratnya magnet ya. magnet, Mereka itu ada magnet di diri mereka sendiri. Betul. Untuk memanggil yang tidak. Tapi kalau misalnya tiba-tiba aku ke sana ya aku nggak akan merasakan apa-apa karena memang aku nggak ada magnet untuk mereka. Seperti itu ya kan Kak. Ya, ada magnet. Jadi teman-teman yang punya masalah, jangan sampai Ibet kita itu berbicara sama teman yang kita punya masalah, harapannya kan punya solusi. Ternyata kita berbicara sama orang yang salah, akhirnya rahasia itu bukannya menjadi, atau masalah itu bukannya mempunyai satu solusi, tambah nanti dibicarain menjadi masalah baru. Oke, seperti itu. Ya. Jadi promosi dong Kak. Kalau mau ada yang mau online atau apa bisa hubungi saya di mana gitu. Jadi nanti mungkin ada yang tertarik. Ibet kan tadi udah bilang ya, nanti di deskripsi gimana caranya untuk terhubung dengan Suki. Mungkin bisa juga, terima kasih loh Ibet sebelumnya ya, aku juga sudah ditawarin. Boleh di YouTube aku, Suki and Diego, karena di situ nanti aku kasih nomor telepon Ibet ya. Nah jadi teman-teman yang mau punya kepentingan untuk hal itu bisa booking dulu ya, karena nggak bisa immediately langsung dilayani, karena aku juga punya waktu atau hari yang aku bekerja adalah Selasa, Rabu, dan Kamis. Udah itu aja ya, kecuali aku punya seat. Oke, selain hari itu dia bisa atau kamu bisa kulayani ya, atau ke IG aku Madam Suki ya, atau Intuisi Tarot IG ya. Nanti di deskripsi aku juga akan buat IG-nya Kak Suki ya, juga nama channelnya juga ya itulah ya teman-teman. Maksudnya aku juga sangat senang sekali dapat pengalaman cerita baru lagi dari Kak Suki dari dunia spiritual ya, karena aku sendiri juga sangat menyukai dunia spiritual walaupun aku penakut. Tapi dulu sebelum aku interview Kak Suki ini tuh gambaran aku tuh kayak takut atau apa gitu. Tapi itu semua tuh kayak enggak lah ya gitu. Kita asik-asik aja dengan tempat yang sangat terang, tidak temaram gitu ya. Kan ini ya identiknya kalau orang mistik-mistik itu kan pakai baju yang gelap gitu kan, yang dengan dandanan yang bagaimana ya cantik kan? Tapi aku agak sedikit takut ngeliat ada foto keluarganya Kak Suki di sana tuh hitam putih yang semuanya itu orang-orang itu udah meninggal tuh kayak yang masih hidup tuh aku agak serem ngeliat gitu itu ya. Itu mungkin udah dari tahun berapaan itu ya Kak? Itu udah berapa generasi itu ya? Iya, lama banget. Oh ya, kalau misalkan ada teman-teman yang mau buka aura bisa Ibet. Misalkan dibuat lebih cantik. Tapi cantiknya ini innernya ya. Innernya ya. Seperti iya. Seperti Kak Suki ini lah. Memang Kak Suki ini
cantik loh, sampai Gimana? aku tanya tadi umur berapa gitu, tapi umurnya nggak kita bahas di sini. Enggak So, usah ya. jadi teman-teman Kasuki sendiri terima kasih udah mau berbagi cerita untuk kita semua, untuk Terima kasih teman-teman, juga. terlebih untuk aku ya, aku jadi lebih banyak tahu, jadi kayak nggak sia-sia aku datang sejauh ini dengan ongkos yang aku habiskan 1.800.000 ya untuk itu Belanda loh, beneran. untuk Kak Suki ini, dan semoga teman-teman yang menonton juga mendapat sedikit pencerahan ya apa itu dunia spiritual ya. Jadi kalau kembali lagi, kalau kalian setuju tidak setuju dengan apa yang kita bicarakan ya itu juga semuanya hak kalian. Oke teman-teman, see you again in the next vlog, dan aku mau siap-siap dan aku mau memberikan kesempatan untuk Kak Suki untuk beristirahat sebentar karena aku mau baca tarot. Tapi ya kemungkinan sih aku nggak akan konfirmasi ke sini ya. Tapi kayaknya yang rahasia-rahasia di keep ya, yang ini aja deh. Iya. Nanti yang rahasia nggak perlu dimasukkan tuh aja email. Soalnya Email. juga Ibet nih dari tadi nih Kak Suki ini bilang iya. nama email jangan-jangan nih ada mungkin dulu namanya email. email kali ya. Iya. Melisa kali ya, nama orang-orang Belanda gitu ya, Iya. Melisa ya. Kayaknya deh. Aku dari tadi salah mulu manggil dia tuh email. Jarang loh, nggak pernah ada orang loh yang panggil nama aku bolak-balik salah dari awal sampai udah selesai gini, udah berapa jam tetap manggil email. Mungkin namaku email dulu. Mungkin ya. Oke teman-teman, so sampai ketemu, terima kasih sudah menonton dan Terima jangan lupa kasih. untuk subscribe, like dan komen YouTube kita, nanti ada di deskripsi YouTube dan segala macam tentang Kasuki, dan bye bye, Namaste. namaste. Aduh Kasuki thank you ya, suaranya udah habis kayaknya ya, udah mulai